Pengambilan sebuah keputusan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik merupakan salah satu kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang kepala sekolah. Berikut adalah paparan wawancara dari 2 kepala sekolah di sekitar tempat saya. Bersama saya Diah Galih Rizky Wulandari, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kulon Progo yang difasilitatori oleh Bapak Tatang MPD serta pengajar praktik Ibu Francisca Saminem SPD. Selamat menyaksikan. Dilema etika merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara 2 pilihan di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Wawancara yang pertama saya lakukan bersama dengan Bapak Sunaryo SPD In MPD. Beliau merupakan seorang kepala sekolah di SD Negeri 2 Sukomoyo, Kapanewon, Girimulyo. SD Negeri 2 Sukomoyo merupakan instansi tempat saya mengabdi. Bapak Kepala Sekolah telah mengabdi sebagai Kepala Sekolah sepanjang 8 tahun atau 2 periode. Baik Bapak, kali ini kita akan melaksanakan wawancara terkait dengan dilema etika atau bujukan moral dalam pengambilan keputusan yang ada di sekolah. Yang pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih untuk identifikasi kasus itu yang saya lakukan itu berdasarkan pengalaman keadaan yang kita keseharian itu berbagai hal yang bisa kami identifikasi sehingga nanti kita menemukan perbedaan itu kita selesaikan yang menunjukkan segala sesuatu yang bersifat nyaman juga dan semuanya tidak ada yang salah. Luar biasa menarik ya Pak ini. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Karena kami sekolah tidak sendiri, daripada seperti itu kami melaksanakan pengambilan keputusan sebelumnya dengan melalui kita musyawarah, kita melakukan pertemuan, mengatakan kalau itu misalnya tidak terlalu besar, tapi kalau dengan cepat dan sebagainya, kami kemudian kami mengambil keputusan yang hari ini keputusan kami ambil itu dalam kondisi hati di bulan ini dibebaskan dari kebiasaan masyarakat karena keputusan yang diambil dengan masalah itu kita akan mengambil keputusan yang bijaksana. Biasa ada kata-kata bijaksana ya. Kemudian untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ketika menemukan sesuatu yang dilematis memerlukan kecepatan untuk mencari keputusan, pertama ya membutuhkan pihak yang terlibat atau PPK dan kami di sekolah yang kemudian nanti kita minta pendapat masukan dari berbagai pihak yang kita butuhkan. Setelah itu kita cari semua menjaga plus minus, tidak mungkin lepas dari itu kita cari yang resikonya paling kecil kemudian yang manfaatnya paling besar. Tidak ada yang resikonya 0 kemudian manfaatnya 100% tidak ada, pasti ada yang itu yang kita cari yang efek negatifnya paling sedikit, positifnya banyak, resikonya paling kecil, manfaatnya paling banyak. Luar biasa sekali Bapak. Kemudian dari hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Contohnya atau namanya? Boleh contoh Bapak atau boleh? Misalnya dalam kasus KMPN. Iya, sana kan sesuai dengan perjanjian itu dilakukan untuk itu pengelolaan PMN di sana ada berbagai kegiatan yang itu waktunya mau tidak mau senang tidak senang itu kan memiliki waktu yang khusus tidak bisa
Sementara yang lain kita juga harus melaksanakan tugas juga di waktu yang sama, itu tugas yang tidak bisa disambung. Artinya yang PM sudah dikerjakan, yang lainnya juga dalam waktu yang sama. Bukan meraih kita atas kematuran dan kerjaan bersama, tapi musik semua bisa berjalan. Hal seperti itu perlu kecerdasan sehingga semua bisa berjalan sesuai dengan masing-masing. Walaupun itu juga perlu kecerdasan untuk mengambil sifat keputusan supaya semuanya bisa berjalan dengan apa yang Kemudian Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, baik bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? baik, tergantung dari sifat yang masalah yang kita harus selesaikan. Kalau itu karena masalah bisa perlu maka itu kami bisa rutin. Ada masalah yang tidak punya jadwal tertentu untuk ya paling juga kita koordinasi kaji dan sebagainya. Tapi kalau memang harus kita segera diputuskan, harus cepat mengambil keputusan. Jadi pada intinya jadwal secara bertahap kita sudah dilaksanakan, tetapi antisipasi permasalahan yang disebutkan tidak dilaksanakan. Berarti tergantung dengan tingkat urgenitas atau genting yang mana dulu ya Pak? Asas prioritas, asas kepentingan, dan asas kemendesakan. Kemudian Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada bahkan banyak keluarga kami, teman SD, dan Sukomulyo, teman-teman kami adalah hampir semuanya itu bisa sebagai partner katakanlah dalam membantu pengambilan keputusan, terutama untuk ini kan ada calon yang ada itu terutama memang mungkin karena dari kehidupan tugas seorang pengambil keputusan itulah sekaligus kita ajar untuk belajar bersama sekaligus disampaikan Kemudian Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? bisa kami ambil hikmah atau pembelajaran bahwa kita kaitannya dengan pemimpin memerlukan berbagai kecerdasan, terutama kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual juga, kecerdasan intelektual, karena yang paling terasa dari pemimpin bukan kepintaran semata, tapi bagaimana bisa mengelola berbagai hal, berbagai karakter masuk, dan itu semuanya harus ditangani dan dilayani dengan segala yang paling terasa adalah ketepatan dan kecepatan dalam mengambil keputusan, dan itu tidak bisa ditunda. Nah, disitulah pembelajaran kami harus berlatih untuk mengasah kecerdasan dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang cepat, dalam waktu yang cepat, bisa berkesimpulan dan berpikir. Karena terjadinya sesuatu tidak bisa ditunda. Kalau itu misalnya anggap saja sebagai permasalahan, menunda sesuatu sama dengan tidak pidana dengan menambah pekerjaan walaupun mungkin permasalahan, sehingga kami prinsipnya kita mendapat pelajaran, kita dididik untuk selalu siap dengan perubahan, dan kita dalam waktu yang cepat dan singkat harus bisa mengambil keputusan. Luar biasa. Terima kasih Bapak atas kesediaan Bapak melaksanakan wawancara dengan saya. Banyak sekali hal yang dapat saya petik dan saya pelajari. Semoga Bapak kedepannya selalu sehat, tetap semangat, dan kita dapat kembali melaksanakan kolaborasi dalam wawancara di momen-momen selanjutnya. Terima kasih Bapak. Wawancara yang kedua telah saya laksanakan dengan Bapak Sinung Prabanta SPDI.
Beliau merupakan kepala sekolah dari SD Negeri Pringtali, Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo. SD Negeri Pringtali sendiri merupakan salah satu SD negeri di sekitar sekolah tempat saya mengabdi. SD Negeri Pringtali masih merupakan satu gugus dengan SD tempat saya mengabdi. Adapun Bapak Sinung Prabanta SPDI telah mengabdi sebagai seorang kepala sekolah sepanjang 3 tahun. Sebelumnya selamat pagi Bapak. Kenalkan Pak, saya Dali, saya calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Sokomoyo. Hari ini saya mohon kesediaannya Pak Sinung untuk melaksanakan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan. Sebelumnya Bapak, apakah selama ini di sekolah Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejutan moral? Yang pertama, saya mencari tahu dari guru-guru yang ada di sekolah, jadi apa saja permasalahan atau dilema etika itu yang muncul di sekolah kami, dan juga kita sudah mengamati langsung yang akhir-akhir ini terutama seperti PMM banyak pertentangan batin antara kebutuhan dan susahnya menuruti apa kemauan pemerintah dengan PMM. Sama Bapak. Selanjutnya Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau itu dibenturkan dengan masalah antara dua hal yang benar, itu berarti kami mencari mana yang lebih penting, mana yang lebih utama, yang mana lebih dibutuhkan di sekolah. Misal, ini saya contohkan aja ya, itu kalau di PMM itu kan memang itu jauh dari pemerintah itu kan untuk dilaksanakan, dicermati dan dipelajari. Tapi kita juga mementingkan waktu untuk pendidikan anak, sehingga akhirnya biasanya kita skala prioritas. Kalau memang itu PMM itu mengganggu waktu pendidikan atau pembelajaran anak, ya kita utamakan yang pembelajaran anak. Jadi akhirnya saya sarankan atau saya perintahkan, jadi saya seyogiakan guru-guru itu untuk menyentuh PMM di luar jam sekolah ketika anak-anak masih di sekolah. Nah, luar biasa Bapak. Kemudian Bapak, ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Untuk mengambil kebijakan itu yang kalau bukan suatu kebijakan yang urgent yang harus segera diputuskan, itu tetap saya berdialog diskusi dengan semua warga sekolah. Bahkan biasanya kalau yang menyangkut nanti dengan ke anak-anak atau bahkan sampai wali murid, ini juga berdialog dengan stakeholder, komite sekolah atau bahkan ibu dan masyarakat. Luar biasa kompleks sekali berarti ya Pak, banyak oknum yang terlibat. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif selama ini yang sudah saya lakukan ketika saya diskusi mengambil keputusan bersama-sama dengan pelaku, dengan para guru terutama. Jadi kita ambil jalan yang paling benar menurut keputusan kami dan juga paling nyaman untuk kita laksanakan. Dan tentu saja yang utama itu tadi tetap prioritas pembelajaran
pendidikan untuk anak-anak. Luar biasa sekali Pak. Kemudian dalam pelaksanaannya sendiri, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dari matematika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak menyusun sendiri jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, kemudian nanti bentuk dan prosedurnya seperti apa? Kalau yang berat itu biasanya mau tidak mau harus berpikir cepat, menentukan cepat. Tapi kalau yang kira-kira masih suatu keputusan yang tidak harus segera diputuskan, ya tetap tapi kembali ke tadi Pak, saya dari tetap harus diskusi sehingga keputusan itu tidak melulu merupakan hasil dari berpikir kepala sekolah, tapi juga hasil dari pemikiran bersama. Karena sejatinya keputusan itu kan maksudnya hanya misalnya ketika ada satu masalah itu kan banyak jalan alternatif untuk menuju ke satu penyelesaian. Biasanya itu kan dari alternatif itu banyak berbeda-beda walaupun tujuannya sama. Jadi dalam diskusi itu kan kita hanya menyamakan persepsi, kita cari jalan yang terbaik dan nyaman, yang dirasakan nyaman untuk pelaksana. Berarti ini sangat disesuaikan dengan kebutuhan sekolah Bapak. Kemudian Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Person atau faktor apa saja? Oh, boleh faktor atau boleh person juga? Faktor itu mungkin, jadi saya senang berbicara sebelum memutuskan segala sesuatu. Jadi saya karena mungkin trauma masa lalu, saya itu orangnya sering busa-busu, sehingga kadang-kadang dari kegagapan itu kadang-kadang tidak tepat nanti, sehingga sebisa mungkin semua apa yang saya putuskan, apa yang saya lakukan itu hasil dari kesepakatan bersama-sama dengan teman-teman di satu sekolah. Oh iya, luar biasa Pak. Kemudian Bapak, dari semua yang telah disampaikan oleh Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini menjabat kepala sekolah dalam pengambilan keputusan? Hanya tidak harus pengalaman baik kan. Jadi ternyata menjadi kepala sekolah itu tidak mudah. Oh iya. Karena jadi kepala sekolah itu setiap keputusan mungkin walaupun hasil dari kesepakatan bersama-sama dari semua stakeholder sekolah, tapi tetap yang bertanggung jawab kepala sekolah. Jadi pengalaman yang saya petik itu mungkin memberikan pelajaran pada saya bahwa semua keputusan itu sebisa mungkin digodok sak matang-matangnya agar menjadi keputusan yang umpamanya ada konflik yang timbul dari keputusan itu dibuat seminimal mungkin. Jadi intinya ya dari diskusi dan pemikiran yang tidak terlalu tersisa. Berarti semua keputusan diusahakan untuk meminimalkan resiko yang ada di belakang ya Pak ya. Luar biasa. Terima kasih sekali Pak Sinul atas waktu yang diberikan oleh Bapak. Saya banyak sekali belajar dari sesi wawancara ini bahwa sebenarnya menjadi kepala sekolah itu tidak hanya mengepalai suatu instansi, tetapi juga berani untuk mengambil keputusan yang seminim mungkin resikonya dan berorientasi pada peserta didik. Terima kasih Bapak, sampai berjumpa kembali pada sesi wawancara selanjutnya. Semoga Bapak selalu dilimpahi dengan kesehatan, tetap semangat menjadi kepala sekolah idola bagi kami. Setelah melaksanakan wawancara dengan dua narasumber yang berbeda, dapat saya ketahui bahwa beliau berdua mempunyai keunikan tersendiri dalam kepemimpinan yang dipengaruhi oleh nilai-nilai kebajikan yang dianutnya, sehingga tidak bisa disamaratakan
gaya kepemimpinan kepala sekolah. Hal yang menonjol adalah paradigma keadilan melawan rasa kasihan dan paradigma individu melawan kelompok. Selain itu, keunikan yang lain adalah selalu berkolaborasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya dalam pengambilan keputusan. Adapun prioritas keputusan berdasar keberpihakan pada murid. Persamaan dari kedua narasumber saya yang pertama yakni sama-sama keberpihakan pada murid, kemudian mengacu pada visi misi sekolah sebagai prioritas dan memiliki teknik tersendiri untuk pengambilan keputusan secara cepat sesuai prosedur yang berlaku. Adapun perbedaannya yakni cara mengidentifikasi kasus dilema etika. Bapak Sunaryo yakni dengan mengobservasi perilaku. Adapun Bapak Sinung dengan teknik bertanya pada guru. Rencana ke depan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika, yakni akan mengambil skala prioritas yang mengacu pada kebutuhan peserta didik. Cara kedua, kepala sekolah mengukur keefektifan pengambilan keputusan mereka adalah bahwa setiap keputusan tidak mungkin memuaskan semua pihak, akan tetapi resiko terkecil yang mungkin dapat diambil yang akan dijadikan pertimbangan. Selain itu, dukungan dari semua pihak terlepas mereka setuju atau tidak. Bagi saya sendiri, saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika di lingkungan saya dengan memperhatikan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip, serta 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Saya juga akan menerapkannya saat dilema etika tersebut benar terjadi dan berusaha bijak membuat keputusan dengan berkolaborasi dengan senior dan pemangku kepentingan demi tercapai pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dengan mengutamakan keberpihakan anak.